Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya, Kurnelia Puspita Vitasari dengan NPM 21103105019 akan mempresentasikan terkait rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Kemampuan Numerasi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Setara Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM pada konten aljabar. Nah, yang pertama ini terkait pembahasannya, nanti ada latar belakang, lalu ada tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya juga ada terkait metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir ada rencana jadwal penelitiannya. Nah, untuk yang pertama ini terkait latar belakang, di mana pada judul tersebut kan sudah disinggung terkait kemampuan numerasi yang memang pada kurikulum terbaru ini yang menjadi perhatian gitu terkait numerasi, karena sebelumnya juga sudah diumumkan terkait tingkat numerasi di Indonesia cukup meningkat, walaupun pada tahun 2020 ya, yang menjadi tahun tes itu merupakan angkatan bagi peserta didik untuk menjalankan pembelajaran di rumah, ini dinilai cukup meningkat ya. Nah, dari sini ternyata adanya peningkatan kesiapan siswa menghadapi asesmen kompetensi minimum atau AKM ini dianjurkan pada setiap kegiatan belajar mengajar. Guru lebih banyak memberikan evaluasi berbentuk latihan soal setara asesmen kompetensi minimum AKM dengan konten aljabar. Jadi dengan adanya pemberian evaluasi berupa bentuk soal dalam konteks aljabar ini diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan numerasi. Nah, selanjutnya ada terkait tujuan penelitiannya, di mana diantaranya di sini saya cantumkan yang pertama ini untuk mendeskripsikan prosedur pengembangan buku soal asesmen kompetensi minimum atau AKM numerasi untuk siswa. Lalu yang kedua ini untuk mendapat kualitas pengembangan buku soal asesmen kompetensi minimum AKM numerasi untuk siswa. Lalu yang terakhir ini untuk mendapatkan hasil penyelesaian konten aljabar siswa berdasarkan numerasi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, terkait tujuan penelitiannya seperti itu. Lalu yang kedua ini ada manfaat penelitian, di mana ini nantinya akan dirasakan bagi siswa, diharapkan akan dirasakan bagi siswa, bagi guru, bagi peneliti, dan juga bagi sekolah ya. Nah, untuk yang pertama ini, bagi siswa ini diharapkan penelitian ini bermanfaat, dapat memberikan pengalaman pembelajaran melalui evaluasi latihan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM numerasi khususnya pada konten aljabar. Nah, supaya menjadi wawasan tambahan menempuh ujian asesmen kompetensi minimum atau AKM. Lalu yang kedua ini bagi sekolah ya, ini ada bisa bermanfaat gitu, diharapkan dapat mereferensikan dalam pengembangan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk melakukan evaluasi latihan soal asesmen kompetensi minimum AKM numerasi. Lalu yang ketiga, ini sebenarnya yang kedua ini adalah bagi guru ya, cuman ini tempatnya ketukar saja. Nah, yang ketiga ini ada bagi guru. Ini diharapkan penelitian ini bermanfaat, dapat menjadi pedoman dalam perancangan pengembangan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM numerasi supaya digunakan evaluasi latihan soal bagi siswa ya. Lalu yang terakhir ini bagi peneliti atau dalam kata lain ini adalah saya, itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman nyata dalam proses pengimplementasian pengembangan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM numerasi untuk siswa melalui penelitian research and development atau R&D. Nah, setelah pembahasan terkait tujuan dan manfaat dari penelitian saya, ada juga metode penelitian yang nantinya saya rencanakan akan seperti ini ya. Dimana desain penelitiannya ini, karena tadi sudah disinggung terkait R&D, maka di sini saya menggunakan desain penelitiannya. Dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Lalu penelitian ini juga direncanakan ya akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Karawang dengan jumlah sampel yang akan diambil. Dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan saran-saran tentang ukuran sampel yang dikemukakan oleh Rescue. Terus yang selanjutnya ini adalah instrumen penelitiannya. Ini yang akan digunakan ini rencananya berupa lembar soal AKM yang telah divalidasi tentunya sebanyak 10 soal, lalu dengan teknik pengumpulan data berupa lembar validasi.
Nah, yang terakhir ini ada terkait jadwal penelitian yang nantinya bagi saya sebagai peneliti diharapkan bisa tepat waktu sesuai jadwal yang sudah direncanakan gitu. Jadi terkait penelitian ini bisa dilaksanakan, semoga bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah tertera di layar ya. Mungkin itu saja terkait penjelasan rancangan proposal penelitian saya. Terima kasih pada Dr. Rafiq Zulkarnaen, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah melihat video saya. Terima kasih.